Baik, yang kami akan bongkar adalah keterkaitan Panji Gumilang dengan negara Islam Indonesia. Bukan antara Al-Zaitun, pesantren Al-Zaitun dengan negara Islam Indonesia. Namun Panji Gumilang yang bersembunyi di balik pondok pesantren Al-Zaitun. Yang ada peradaban pungutan uang. Keliling. Kalau itu peradaban memalukan. Maknanya orang yang masuk masjid ini pelit. Diedarkan kotak baru ngasih. Yang akan Imam Setiawan bongkar dalam video ini adalah tentang keterkaitan Panji Gumilang dengan NII KW9 ya teman-teman. Bukan Al-Zaitun dan NII KW9, tetapi Panji Gumilang yang bersembunyi di balik pondok pesantren Al-Zaitun. Jadi kita tidak usah heran Panji Gumilang dengan Al-Zaitunnya selalu menyerang umat Islam dan memuji agama di luar daripada agama Islam. Seperti pernyataan beliau ketika membandingkan masjid dan gereja, di mana menurut Panji Gumilang masjid adalah tempat orang yang putus asa, sedangkan gereja adalah tempat orang yang sedang bahagia. Maksud Panji Gumilang di sini teman-teman, kalau masjid dalam mengumpulkan uang jamaahnya melalui kotak amal, sedang gereja melalui rekening. Baru setelah terkumpul semua uangnya, kemudian didistribusikan ke orang-orang yang membutuhkan, didistribusikan, kata Panji Gumilang. Dan kita juga tidak usah heran Panji Gumilang selalu menghina syariat peribadatan Nabi Muhammad SAW. Karena memang seperti itulah Panji Gumilang ketika menginginkan sesuatu dari jamaahnya. Seperti itulah Panji Gumilang ketika menginginkan sesuatu. Seperti sensasi dari orang-orang yang sudah beliau cuci otaknya dengan ajaran-ajaran beliau yang penuh dengan kontroversi dan penyimpangan itu. Makanya kita tidak usah heran beliau selalu mengatasnamakan agama dengan dalil kita itu harus merdeka ruh, merdeka pikir dan merdeka ilmu. Dengan ruh Panji Gumilang yang busuk itu beliau selalu merubah sesuatu berdasarkan nafsunya. Padahal untuk ruh tidak perlu dimerdekakan karena memang ruh itu sudah merdeka sejak awalnya. Berbeda dengan tubuh jasad Panji Gumilang yang harus dimandikan atau dibersihkan 3 kali sehari, dan beliau harus mandi, jika tidak badannya akan berbau tidak sedap. Bukan ruh yang dibersihkan, kalaupun ruhnya itu kotor dan tidak merdeka itu karena keyakinannya terhadap agama tidak tetap, apalagi dengan mencampur adukkan ruh dalam masing-masing agama dan lebih memfokuskan ruhnya kepada syariat Nabi Muhammad SAW, sehingga beliau dengan seenaknya saja merubahnya. Bukankah itu ruh yang busuk namanya teman-teman? Bukankah ruh Panji Gumilang ini tidak merdeka namanya? Karena telah mencampur adukan kebenaran-kebenaran yang ada dalam masing-masing agama dengan menafsirinya berdasarkan pikirannya yang salah kena. Kemudian tidak beliau akui pikirannya yang kurang akal sehat itu. Dan dengan modal ilmu yang dimana kita tidak tahu sumbernya dari mana. Seperti beliau berbicara sejarah, tetapi sejarah apa yang beliau pakai? Al-Quran saja beliau pahami sebagai perkataan Nabi. Kita tidak usah naik haji ke Mekah, naik hajinya ke Indramayu saja. Bukankah ilmu Panji Gumilang ini belum merdeka dan harus dimerdekakan kembali? Dan beliau harus banyak belajar lagi supaya makin jelas ilmunya, sumbernya dari mana? Dari jamaah yang sudah beliau cuci otaknya kah? Melalui gurunya Saifuddin Ibrahim kah yang sudah menjadi mu'alaf dan yang juga selalu menghina umat Islam kah? Atau dari siapa menurut teman-teman yang perlu beliau belajar lagi? Intinya beliau jangan belajar ke Habib Rizik Syihab dan Habib Bahar ya teman-teman, karena dia akan kabur dari Al-Zaitun jika Habib Rizik dan Habib Bahar yang turun tangan untuk mencuci otaknya sampainya mengkilap, sehingga kedepannya beliau tidak dengan seenaknya lagi menjurumuskan jamaahnya, dan beliau tidak tertutup lagi atau bersembunyi di jubah jamaah pondok pesantren Al-Zaitun lagi, dan di belakang pengikutnya atau orang-orang yang selalu bersedekah langsung ke nomor rekeningnya. Secara garis besarnya sebenarnya apa sih yang ingin Anda bongkar dari NII KW9 yang disebut-sebut?
pimpinan dari Panji Gumilang dengan Al Zaitunnya begitu? Baik, yang kami akan bongkar adalah keterkaitan Panji Gumilang dengan negara Islam Indonesia. Bukan antara Al-Zaitun, pesantren Al-Zaitun dengan negara Islam Indonesia. Namun Panji Gumilang yang bersembunyi di balik pondok pesantren Al-Zaitun. Mengapa Anda kemudian harus merasa membutuhkan perlindungan dari LPSK? Adakah yang mengancam Anda? Alhamdulillah sampai hari ini belum. Namun indikasi-indikasi atau kewaspadaan itu kan perlu. Kita sebelum hal-hal itu terjadi, kita menjaga perangkat-perangkat yang bisa menyelamatkan diri kita. Ya, Pak Imam mungkin bisa Anda detailkan apa sebenarnya yang ingin Anda bongkar selain keterkaitan Panji Gumilang dengan NII? Sebetulnya intinya itu, Mas Indra, karena tadi yang dikatakan oleh Pak Hasanuddin bahwa ada pembinaan dari pemerintah kemungkinan terhadap NII ini. Namun Panji Gumilang ini tidak terus terang kepada kami. Sehingga kalau kami terus terang, kami bisa berkarya di permukaan, berbuat sesuatu untuk bangsa dan negara ini, buktinya hasilnya adalah pesantren Al-Zaitun. Kalau dia bermain mata sendiri, berarti dia menipu kami selama ini. Maksudnya tidak memberitahu Anda itu memberitahu tentang apa? Pembinaan pemerintah begitu? Betul, binaan pemerintah. Selama ini kami memandang Panji Gumilang itu bukan sosok Panji Gumilangnya, namun negara Islam Indonesianya. Kalau Panji Gumilangnya, kami tidak nilai apa-apa dirinya itu. Pak Imam, saat Anda di NII, posisi Anda cukup tinggi sebagai salah satu menteri begitu disebutkan di sana. Benarkah demikian? Iya, betul. Dan saya bisa tunjukkan SK-nya dan bukti visualnya yang sekarang sudah ada di Intelkam Polri. Ya, kemudian satu apa yang Anda pandang dari Panji Gumilang? Apa yang dia serukan sehingga kemudian Anda merasa berbeda pendapat dengan dia? Ya, sebetulnya selama ini saya secara pribadi tidak ada masalah dengan Panji Gumilang. Karena saya anggap dia sebagai senior saya, sebagai orang tua saya, sebagai guru saya, sebagai kakak saya. Sehingga saya sebetulnya belum ada masalah apa-apa, namun karena permintaan dari ibu dan orang tua saya, itulah yang berat saya untuk bergabung kembali kepada NII. Ya, Anda menyatakan alasan karena ada nasihat dari orang tua Anda begitu. Tapi kemudian fakta yang menunjukkan bahwa Anda posisi tinggi, berada di tingkatan menteri di NII, terus setelah Anda keluar, Anda justru melaporkan dan melakukan roadshow ke DPR, ke polisi, minta perlindungan LPSK. Ada kesan yang di sini menunjukkan Anda hanya sakit hati secara pribadi terhadap Panji Gumilang. Pendapat Anda atau tanggapan Anda bagaimana, Pak? Tidak betul, tidak betul. Itu alasan karena orang tua itu tulus. Siapa yang bisa mengelak atau tidak taat kepada orang tua? Kalaupun saya menteri presiden pun kalau sudah dihadapkan dengan ibunya pasti dia luluh. Baik, ketika Anda berada di NII dan juga sempat bergabung di Al-Zaitun begitu, Pak? Iya, betul, sebagai pendiri. Sebagai pendiri kan, bahkan? Sebagai anggota, badan pembina. Iya, apakah memang Anda saat itu memang merasa bahwa sebenarnya Al-Zaitun ini ataupun di situ adalah binaan pemerintah? Tukang ngelamun semua yang nulis di buku itu. Sedikit pun masjid nggak punya, apa nggak punya, ngelamun. Seakan-akan. Seakan-akan itu benar apa enggak? Tidak benar, seakan-akan. Seakan-akan itu gunung. Tahu-tahu apa? Kotoran lembu numpuk. Dilihat dari dekat, seperti gunung. Nah, ini masjid peranannya katanya sebagai pusat peradaban nonsen. Tidak ada. Yang ada peradaban pungutan uang. Keliling. Kalau itu peradaban memalukan. Maknanya orang yang masuk masjid ini pelit. Diedarkan kotak baru ngasih. Kalau peradaban, mestinya setiap penghuni masjid ini punya rekening khusus untuk ditransfer ke masjid. Itu tidak ada.
Saya meneliti Vatikan. Mengapa Vatikan bisa begitu hebat? Ternyata sumbangan ke Vatikan itu tidak melalui kekenceleng keliling, yang nanti di ujung sana kekencelengnya 3, tinggal 1. Yang 2 entah kemana. Yang 1 pun hitungnya rame-rame. Ada yang seperti padi ditutupi jerami tadi, hilang 7 karung. Bukan peradaban. Saya melihat dalam penelitian, membaca sejarah Vatikan dengan gerejanya itu, semuanya setiap bulan itu rekening masuk dari fulan. Setelah itu didistribusikan kemana-mana, sehingga berjalanlah. Saya ketika itu menyimpulkan, oh, masjid itu adanya di Vatikan sana. Di Vatikan. Di sini tempat orang-orang putus asa, masjid-masjid itu. Mengapa? Hanya nungkluk, dipaksa ngisi kaleng, keluar, selesai. Nah, saya punya pemikiran harus dirombak. Harus mempunyai lembaga yang nantinya seluruh aspek ditangani oleh masjid ini dan didistribusikan kepada yang berhak mendapat distribusi. Nah, itu dibentuklah LKM, Lembaga Kesejahteraan. Artinya dari masjid. Jadi kesejahteraan masjid itu jangan diterjemahkan kesejahteraan masjid langsung. Kesejahteraan masjid. Jadi ada tanda penerus gitu. Artinya kesejahteraan yang diurus oleh masjid. Nah, tahun 16. Dan ini adalah Masjid Milenium. Masjid yang dibangun di awal Milenium 3. Baik ini Al-Hayat, maka namanya hidup, tidak pernah mati. Al-Hayat itu kehidupan yang tidak pernah mati. Kalau hayat, mungkin hidup, mungkin mati. Tapi Al-Hayat tidak pernah mati. Maka saya memberi nama Al-Hayat, bukan Hayat. Al-Hayat, kehidupan. Kehidupan itu tidak pernah mati. Yang satu lagi, adik daripada Al-Hayat ini, Rahmatan lil Alamin. Ini harus sesuai dengan namanya. Dan berdirinya adalah awal milenium. Jelas sekali ya teman-teman, Panji Gumilang ini memang sangat licik orangnya. Selain itu juga beliau penipu lagi, dimana kita bisa ketahui melalui pernyataan Pak Imam Supriyanto yang merupakan mantan Menteri NII KW9 di Al Zaitun. Jadi sampai di sini dulu videonya ya teman-teman. Kita akan terus cari tahu tentang Panji Gumilang dan Al Zaitun sampai MUI mengeluarkan fatwanya untuk si Panji Gumilang. Kita juga akan terus cari tahu reaksi apa atau tanggapan Habib Rizik Syihab dan Habib Bahar jika Panji Gumilang didiamin terus di pondok pesantren Al Zaitun yang beliau sebut sebagai lembaga pendidikan, tetapi isinya penuh dengan penyimpangan. Dengan dalih yang mau ikut silahkan, yang tidak mau ikut beliau silahkan. Kita akan terus melangkah. Begitu kata Panji Gumilang dalam video yang tengah banyak beredar di media sosial.